Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, amin. Perkenalkan, saya Nindi Ayu Indrayani yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 6. Di sini saya tidak sendiri, akan ada 3 pemateri lainnya. Yang pertama ada rekan saya, Ayu Aprida, kemudian ada Hidayatul Raziki, dan yang terakhir ada Putri Kartika. Nah, di sini kita akan membahas tentang self talk dalam self compassion. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih self talk dalam self compassion? Oke, mari kita simak bersama penjelasannya. Check it out. Baik, terima kasih Nindi sudah membuka acara pada hari ini. Oke, perkenalkan dulu nih, nama saya Setma Putri sebagai moderator pada hari ini. Di sini kita akan membahas self talk with compassion. Nah, baik, kalau begitu di sini ada 2 pemateri yang paling cantik-cantik. Yang pertama itu ada Hida sebagai pemateri pertama dan Ayu sebagai pemateri kedua. Nah, kita akan membahas tentang self compassion nih. Apa sih itu tentang self compassion? Oke, nah jadi teman-teman semua, self compassion itu adalah suatu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, kita tuh di sini tuh menerima diri terkait kekurangan, masalah yang dihadapi oleh diri sendiri, atau suatu kegagalan yang mungkin pernah dihadapi oleh diri sendiri. Nah, itu tuh sebagai bentuk penerimaan diri sendiri. Mungkin Hida bisa menjelaskan lebih lanjut, mungkin apa sih self compassion itu? Nah, aku setuju nih sama Ayu tentang yang dia jelasin tentang self compassion tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri, self compassion itu dia itu suatu bentuk kebaikan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita merasa kita punya banyak kekurangan, kita punya ada kegagalan dalam hidup kita itu tetap bisa menerima diri kita sendiri gitu. Kita nggak menjudge diri kita nggak menyalahkan diri kita tetap menyayangi, tetap mendorong diri kita untuk tetap baik-baik saja gitu. Jadi intinya itu self compassion, bentuk kita berbaik hati kepada diri kita ya. Iya Putri. Nah, dalam self compassion ini juga terdiri dari beberapa komponen nih yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ada 3 komponen utama dalam self compassion. Yang pertama itu ada self kindness, kemudian ada common humanity, dan yang ketiga ada mindfulness. Nah, apa sih self kindness itu? Nah, self kindness itu adalah kemampuan kita dalam kita memahami diri kita sendiri dan juga menerima diri kita sendiri dengan cara kita memberikan kelembutan kepada diri kita sendiri dan kita tidak menyakiti dan juga menghakimi diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak bisa menerapkan self kindness nih kepada diri kita, maka akan muncul yang namanya self judgment atau menghakimi diri sendiri gitu. Jadi ketika kita gagal nih dalam self kindness maksud saya, kita akan menjadi terus-terusan menghakimi diri kita sendiri gitu. Selanjutnya ada common humanity. Nah, common humanity itu adalah sikap sadar kita bahwa ketika kita ada masalah, terus ketika kita mengalami kegagalan, kesulitan, itu tuh kita tahu bahwa itu bagian dari hidup gitu. Semua dialami oleh semua orang. Jadi ketika kegagalan, masalah, semua itu adalah hal-hal yang wajar, sifat manusiawi, sifat alami dari manusia itu sendiri. Jadi ketika kita merasa gagal, ketika kita sedang ada masalah, kita nggak perlu merasa bahwa kita itu penuh kekurangan, kita menderita, kita sendirian, kita nggak perlu merasakan seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa berpikir bahwa ya kalau gagal, kalau kita ada masalah, semua orang juga gagal, semua orang juga bisa mengalami masalah gitu. Yang penting kita bisa menghadapi itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada mindfulness. Mindfulness ini adalah cara kita dalam menerima dan menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita tanpa menghakimi. Jadi ketika kita, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika kita mengalami kegagalan, ketika ada masalah dalam hidup kita, ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus bisa menghadapi dan menerima kenyataan yang ada. Kita nggak perlu jadinya over identification atau overthinking terhadap segala permasalahan yang terjadi di hidup kita gitu. Kita harus bisa menerima dan menghadapi itu semua. Kita bisa melewati itu semua gitu. Oke, kira-kira apakah ada faktor yang mempengaruhi self compassion itu? Ada, betul. Kan faktor yang mempengaruhi self compassion itu pertama itu yaitu jenis kelamin. Nah,
dari perbedaan jenis kelamin itu bisa ditinjau dari jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Perbedaannya itu di sini, karena kan perempuan itu sendiri itu dia berpikir dengan perasaan, sedangkan laki-laki itu dia berpikir dengan menggunakan logika. Jadi karena perempuan ini dia lebih menggunakan perasaan sebagai dominan utama dia berpikir gitu. Jadi dia pasti penerimaan diri atau self compassion itu terkadang rendah. Karena perempuan ini dia lebih banyak memikirkan apa sih yang dikatakan oleh orang lain, apa sih kenapa sih lingkungan dia begini gitu. Sedangkan laki-laki mungkin dia agak lebih sedikit cuek gitu ya. Nah, itu dia faktor yang pertama. Nah, tadi itu jenis kelamin. Yang kedua itu terkait budaya. Nah, kalau kita kan tinggal di Asia. Asia ini rata-rata budayanya itu atau kulturalnya itu kan kolektivisme. Kolektivisme itu dia itu berkelompok, sedangkan di budaya atau di negara budaya Eropa atau di Amerika mereka kan individualisme. Biasanya kalau individualisme itu mereka sendiri gitu, nggak ada kelompok-kelompok. Jadi kalau ditinjau dari hal budaya tadi, itu self compassion di Eropa dan Amerika itu rendah kata penelitian. Itu kenapa? Dikarenakan mereka itu kan sendiri, jadi tidak ada nih faktor pendorong atau faktor teman sebaya mereka itu. Nggak ada yang mendukung. Iya, tidak ada yang mendukung atas penerimaan diri mereka. Kalau kita kan banyak ya, ada teman sebaya gitu. Ada kalau misalnya kita tuh kayak lagi ada masalah, musibah atau lagi masalah, tentu orang tua kita, teman sebaya atau siapapun yang ada di samping kita tuh pasti akan kayak mendorong atau memberikan motivasi agar kita tuh kayak bisa lebih meningkat self compassion kita lagi. Nah, tadi kan udah ada 2 faktor nih. Lalu yang ketiga faktornya itu terkait usia. Nah, kata penelitian usia itu juga dapat mempengaruhi tingkat self compassion pada diri sendiri. Karena kan kita semakin berkembang, kita semakin bertahap. Tentunya usia yang mengalami suatu kematangan itu dapat membuat cara berpikir atau pola kognitif diri sendiri itu tentunya berbeda-beda begitu. Jadi usia tadi itu dapat mempengaruhi self compassion. Gitu. Oh, jadi intinya semakin matang usia kita, maka semakin tinggi tingkat self compassion kita itu ya berarti. Iya. Kalau bisa sih begitu, karena kan usia tadi itu juga nggak bisa menentukan kematangan kepribadian. Itu tergantung dari kognitif mereka lagi, cara kepribadian mereka lagi. Tadi ini masih terkait juga nih faktornya yang selanjutnya itu kepribadian. Tadi kan kita udah tahu nih usia. Nah, selanjutnya itu kepribadian. Nah, kepribadian ini bisa kita lihat nih, kepribadian pada diri kita tuh kan pasti bermacam-macam ya. Nah, kalau kita nih kayak lebih dominan tuh introvert dan extrovert. Kalau extrovert ini kan mereka itu lebih membaur keluarga. Jadi mereka itu gampang bersosial, gampang beradaptasi. Jadi pastinya teman sebaya mereka tuh juga banyak, dan mereka tuh juga pasti akan dapat banyak dukungan dari teman-temannya jika misalnya salah satu seorang individu ini mengalami tertekan, mengalami kegagalan, musibah atau segala macamnya. Sedangkan orang yang kepribadian introvert ini kan mereka cenderung berdiam diri di rumah, tidak mudah untuk beradaptasi. Kalaupun mereka punya teman sebaya ya jarang untuk bisa berbuka gitu. Sehingga kalau orang yang introvert ini mungkin self compassion itu rendah dikarenakan teman sebayanya tadi itu yang kurang, sosial mereka juga kurang, tidak mau. Ini kayaknya faktor yang paling penting deh, karena dia dari orang tua. Faktor peran orang tua atau faktor pola asuh dari orang tua. Kalau misalnya ketika kita masih kecil nih, orang tua itu udah kayak membiasakan kita atau mengkritik kita, tentunya itu juga berdampak pada diri kita. Nanti kalau ada kegagalan atau kekurangan yang datang pada diri kita tuh kita suka mengkritik diri sendiri tadi, gara-gara orang tua tadi tuh memberikan pola asuh, mengkritik waktu di saat kita masih kecil tuh akan terbawa pada saat kita dewasa. Tapi kalau seandainya orang tua yang kayak memberikan suatu kelembutan, kasih sayang sama kita waktu masih kecil nih, pasti juga akan berdampak pada saat kita dewasa. Mungkin kita akan lebih bisa untuk kayak sayang atau mengasihani diri sendiri tadi. Gitu. Oke, terus apakah ada nih tentang strategi untuk meningkatkan self compassion untuk diri sendiri? Tentunya ada ya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan self compassion ini dengan kita melakukan yang namanya positive self talk. Jadi positive self talk ini adalah
cara kita berbicara kepada diri kita sendiri secara sadar dan sengaja, yang isinya itu adalah hal-hal positif. Jadi yang kita katakan ke diri kita sendiri itu hal-hal positif untuk mendukung, memotivasi kita gitu. Jadi dan manfaatnya itu pasti banyak sekali kan ketika kita bisa melakukan positive self talk. Ya salah satunya ya pasti ketika kita merasa down, ketika merasa bad mood gitu, pas kita ngomong sesuatu yang positif pasti kan suasana hati kita berubah gitu kan. Terus yang kayak pikiran kita jadi juga lebih jernih gitu ya. Jadi Terus mengaplikasikan itu gimana sih? Ya, ini kan positive self talk ya. Tentunya itu berbicara pada diri sendiri. Nah, cara kita menerapkan atau mengaplikasinya pada diri kita sendiri itu yang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama ketika kita melakukan self talk pada diri sendiri. Maksudnya tuh gini, ketika kita berbicara pada diri sendiri itu kita gunakan kata kayak aku, saya, atau secara nyaman lah kayak gue tuh terserah lah gitu. Misalnya kayak oh aku pasti bisa gitu. Nah itu kan salah satu kata bentuk positif. Nah jadi aku ini tuh menekankan pada diri saya gitu, bukan untuk orang lain. Jadi nggak usah dia, nggak usah mereka ya, karena untuk diri sendiri begitu. jadi kayak aku pasti bisa Iya. gitu. Lalu yang kedua itu adalah buatlah nih sebuah kalimat positif untuk diri kamu atau diri kita sendiri itu terkait dengan keadaan sekarang, bukan keadaan masa depan atau keadaan kemarin, itu enggak, untuk masa sekarang. Misalnya gini, aku pasti bisa saat ini. Nah ini untuk sekarang. Nah nantinya ketika kita udah menyampaikan untuk tujuan sekarang ini, kita ubah dia menjadi suatu lebih ke proses. Aku pasti bisa sekarang dan akan menjadi lebih bisa untuk kedepannya gitu. Jadi itu kayak bentuk proses gitu. Tapi kita awali dulu dengan untuk tujuan sekarang. Begitu. Lalu strategi yang ketiga, buatlah sebuah kalimat yang mengandung realistis agar kita tuh dapat menerima suatu kalimat yang realistis tadi. Nah biasakan atau cobalah mulai dari hal yang kecil atau sederhana. Yang mengandung realistis tentunya itu mengandung kenyataan yang ada pada diri kita. Misalnya ketika kita tidak mampu untuk mengontrol, kita katakan pada diri kita, kontrol diriku dengan baik. Atau mungkin bisa kita ganti dengan saya pasti akan dapat mengontrol diri saya gitu. Nah itu suatu bentuk realistis kan, itu adalah suatu bentuk kenyataan gitu. Karena ini tujuannya untuk buat diri kita gitu, bukan orang lain ya. Makanya tadi itu harus realistis agar bisa kita terima kalimat-kalimat tadi. Begitu. Nah untuk strategi selanjutnya itu adalah bicara pada diri sendiri dengan menggunakan kalimat positif. Tadi strategi pertama sampai strategi ketiga itu kan udah termasuk kata-kata yang positif banget. Nah ini hal penting strateginya, tentu hal yang kita lontarkan untuk diri kita tuh hal yang positif. Nggak boleh negatif. Iya, nggak boleh negatif. Misalnya kayak, aku pasti nggak bisa. Nah itu nggak baik gitu. Seharusnya aku pasti bisa. Nah dari bisa tadi, aku pasti bisa tadi itu yang kita harus juga realistis. Kita juga harus mencoba biar supaya kita tahu kita bisa atau tidak. Kecuali kalau misalnya kita udah bilang nggak bisa, tapi kita tuh belum mencoba, ya mana kita bisa tahu hasilnya bagaimana. Akan tahu hasil kedepannya seperti apa. Makanya kita harus realistis dulu, terus kita kayak kasih kalimat positif untuk diri kita. Kita coba dulu, kita mulai, lalu kita baru menemukan hasilnya. Ternyata ketika saya mencoba ini saya bisa. Begitu. Jadi jangan takut gagal ya. Gitu. Bener. Oke, nah strategi untuk selanjutnya itu buatlah suatu kalimat untuk penyemangat diri atau semacam bentuk slogan gitu, biar supaya mudah diingat. Nah kira-kira kalau dari Hida ada nggak sih slogan untuk penyemangat diri gitu? Kalau aku yang biasanya sih selalu bilang gini sih, jangan pernah takut gagal. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Oke. Jangan pernah takut gagal, kalau gagal ya coba lagi. Nah kalau itu slogan dari Hida. Kalau misalnya teman-teman slogannya gimana biar supaya dapat dijadikan untuk sebagai motivasi atau penyemangat diri, boleh kalian tulis di komentar biar supaya kita bisa tahu nih kira-kira slogan dari teman-teman bagaimana. Oke, kita masuk ke strategi terakhir, yaitu dari strategi awal sampai strategi kelima tadi itu harus selalu diulangi biar supaya selalu diingat dan itu selalu menjadi suatu kebiasaan bagi diri. Memang agak aneh ya bicara sama diri sendiri gitu ya. Tapi itulah salah satu penyemangat diri yang bisa membangkitkan atau meningkatkan self compassion pada diri kita. Nah, kita tadi itu mengambil self talk gitu. Karena self talk ini
mudah dilakukan, namanya juga ke diri ya. Karena pun kalau nggak ke kita siapa lagi sih gitu. Kita kan juga nggak bisa mengharapkan motivasi terus dari orang lain. Kita perlu dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Betul. Kalau nunggu orang lain tuh ya gimana? Orang lain juga membutuhkan orang lain juga membutuhkan orang lain. Punya kesibukan juga Iya gitu ya. benar. Jadi dari kita dulu. Mulailah dari kita dulu. Siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri yang tahu isi hati kita, perasaan kita. Oke, nanti kalau misalnya nih ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang self compassion atau mungkin ingin bertanya tentang strategi lebih lanjut tentang self talk, boleh banget nih bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tanya seluas-luasnya supaya kalian paham terkait apa sih self compassion dan strategi self talk itu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan pastinya selalu komentar ya, beri komentar buat agar dapat kita bisa lebih feedback lagi gitu. Oke, baik, terima kasih. Kami kembalikan ke rekan kami. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, udah tahu dong apa yang dimaksud dengan self talk with self compassion. Ya, self talk dalam self compassion itu adalah dimana usaha seseorang itu untuk berbicara kepada dirinya sendiri, gunanya untuk menghibur dirinya sendiri dan merupakan wujud peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, manfaat dari self talk dalam self compassion ini yaitu yang pertama dapat membuat pikiran menjadi semakin sehat, kuat, dan semakin baik. Lalu ada membuat perasaan semakin positif ketika memberikan suatu kata-kata positif terhadap dirinya sendiri. Lalu dapat memberikan suasana hati yang positif saat tubuh dalam keadaan yang lelah. Lalu yang terakhir dapat meningkatkan kualitas penampilan, kepercayaan diri, dan motivasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.